Oke teman-teman, selamat bertemu kembali di channel YouTube saya ya. Kali ini saya bukan gerbek, tapi ingin berdiskusi secara santai dengan rekan saya yang hebat, Pak Rahmadi. Selamat sore Pak Rahmadi. Sore. Ini sore ya? Ya, selamat sore Pak. Sore. Sore. Kita di sini duduk bersama, ingin diskusi santai, ngobrol secara general ya, tanpa ada orang yang kita sebut, tanpa ada perusahaan atau instansi apapun, tapi ingin berbagi sharing-sharing saja Pak Ramadi. No tipu-tipu? No tipu-tipu, yang pasti no tipu-tipu, natural ya. Tuh, yang pasti konsepnya kita santai ya. Berbagi ilmu semoga bermanfaat. Pak Ramadi ini selain sebagai seorang dosen IT juga beliau adalah praktisi di dunia IT ya. Dan sedang menggeluti dunia digital marketing ya udah beberapa tahun ke belakang. Sudah banyak sekali karyanya. Oke, Pak Ramadi, ada yang kita mau ngobrol tentang dunia atau era kita sekarang ya Pak Ramadi. Ya. Mau tidak mau kita sekarang itu berada pada era 4.0. 4.0. Nah dari pengalaman Pak Rahmadi, karena seringkali beliau juga ini seorang trainer ya, trainer sertifikasi internasional, jadi sering melanglang buana ke berbagai daerah. Nah gimana sih Pak Rahmadi pengalamannya di era 4.0 ini ya, yang kalau saya sebut era 4.0 ini, teknologi informasi itu adalah kebutuhan dari kita semua, gitu Pak Ramadi. Jadi kalau 4.0 itu memang lebih ke teknologi ya, lebih ke machine learning, ke big data, lebih ke digital lah lebih banyak. Pengolahannya lebih sudah mulai ke era robot seperti itu. AI ya. AI gitu. Jadi memang kita sudah mulai menuju ke sana. Sedangkan di sisi bidang saya saat ini di marketing itu eranya memang udah 4.0 saat ini. Jadi 4.0 itu menuju dari era tradisional ke era digital. Nah, dan terbaru gitu kan, yang terbaru itu ada bukunya siapa Pak? Saya lupa namanya. Kemudian di buku itu mengatakan sekarang sudah eranya marketing 5.0. Menuju era 5.0. Di 5.0 untuk marketing ya, bukan teknologi. Jadi kalau di 5.0 ini di mana memanusiakan teknologi. Oke, memanusiakan teknologi. Memanusiakan teknologi. Menarik. Iya, jadi memanusiakan teknologi di mana nanti itu teknologi itu sudah menyerupai manusia. Ya, seperti tadi berurutan dengan teknologi 4.0 gitu kan. Di situ sudah ada AI, machine learning, artificial intelligence gitu kan. Nah, itu yang big data, cloud, cloud, semua data ya kita tanpa kita sadari data kita sudah bentuk digital semua. Gitu kan. Nah, itu kira-kira gambarannya, Pak. Oke. Terus ini Pak Ramadi, dampaknya bagi ya sebagian besar kita manusia lah, terlalu tinggi lah mungkinnya bicara manusia. Dampaknya pada kita ini bagaimana Pak Ramadi? Dampaknya ya seperti saat ini ya di marketing 4.0 itu dampaknya kesiapan perubahan ya. Kalau berdasarkan Kotler itu mengatakan bahwa marketing 4.0 itu sudah dimulai dari 2011 sebenarnya. 2011. Tahun 2011 ya kan, mulai ada Facebook, mulai ada ya segala macam. Zaman Twitter kita dulu ya. Twitter gitu kan. Ya sudah mulai lah ya, atau Friendster ya. Nah, itu udah mulai tuh dari dunia tradisional ke digital tahun 2011. Nah, itu kemungkinan hanya akan sampai dengan 2030. Gitu. Sampai 2030 itu masanya. Dan kalau masa generasinya itu sudah merupakan generasi Z atau Gen Z yang kita kenal sekarang. Di mana teman-teman Gen Z ini yang seperti Pak Jatnika tahu sendiri ya, semuanya serba gadget. Apa-apa informasi di gadget gitu.
Tinggal bagaimana yang kita di posisi apa namanya yang lahirnya di Gen Y atau Gen Z, Gen X gini. Nah, itu bisa mengikuti pola mereka, gitu. Misalnya pola mereka sekarang udah ke digital dan teknologi, ya kita harus bisa mengikuti. Oke, berarti dampaknya bagi para kita dan teman-teman yang udah punya anak lah ya, anak-anak memilih yang memang mau tidak mau berada di era 4.0 ke 5.0 ini, memang kita harus memahami mereka. Iya, memahami. Tuh. Karena mereka tipenya anak yang agak susah diatur, gitu. Anak itu harus diatur ya, gitu kan. Karena bukan susah diatur, sebenarnya mereka lebih confident-nya kurang. Gitu kan. Ada kegalauan, apakah nanti saya bisa seperti kita orang tuanya, ya kan, seperti generasi milenial, gitu kan. Kemapanan yang kita bekerja itu memang dari bawah dan segala macam. Mereka adalah generasi instan yang melihat mungkin di YouTuber itu cepat segala macam, pengennya cepat, serba mudah gitu. Tapi mungkin canggih di teknologi, tapi pengalaman belum tentu gitu. Oke. Mau tidak mau memang pengalaman yang lahir duluan ya, pasti dia lebih duluan. Ilmu mungkin bisa lebih tinggi. Ya. Tapi pengalaman berbeda. Pengalaman hidup. Pengalaman hidup ya. Oke. Terus juga ada yang menarik juga Pak Ramadi. Sebelum kita fokus ke marketing, transaksi, ya zaman era kita ya, generasi X ya, mengalami yang namanya transaksi serba manual, bisnis serba manual. Sekarang mau tidak mau kita kan masuk ke digital. Nah, pengalamannya itu gimana Pak Ramadi? Ya, itu mungkin sudah mulai terasa ya. Sudah mulai terasa, maaf Pak, saya mute dulu nih. Sudah mulai terasa semua pembayaran sudah mulai digital. Gitu. Sekarang kalau kita ketinggalan dompet, cuek gitu. Ya. Tapi kalau ketinggalan handphone, saya rasain. Kalau ketinggalan handphone kayaknya mati kutu gitu. Ya. Apalagi di ITPLN sendiri ya, kita mulai tahun 2020 itu sebenarnya bukan dari tahun 2020 sebenarnya. Dari tahun 2012 itu kita sudah mulai pembayarannya sudah dilakukan secara online. Memang perubahan besar banget itu di 2020, terutama di pemasaran atau di admisi, kita bisa melakukan pembayaran itu di berbagai channel partner. Jadi tidak hanya tergantung ke bank sekarang ini. Jadi, sekarang lagi trennya GoPay, bisa pakai GoPay. Bayar di Tokopedia, bisa bayar Tokopedia. ShopeePay bisa pakai seperti itu. Tapi mohon maaf, nggak bisa pakai pay later gitu. Oke, sip ya. Mau tidak mau juga ikut ya. Ya, harus mengikuti. Karena menyembatani berbagai orang. Iya. Ya seperti yang Pak Jatmika tanpa kita sadari ya, saat ini warung-warung kecil pun saat pembayaran malah warteg gitu. Yang dulu kita taunya Mas bayar, ya harus pakai uang kartal ya istilahnya. Sekarang sudah mulai, dia sudah ada barcode, kita tinggal scan, bayar gitu kan. Nah bayarnya itu nggak harus pakai debit kita bisa menggunakan aplikasi pihak ketiga seperti OVO, GoPay dan segala macam. Itu udah mulai canggih lah. Malah sekelas warteg saja, sekelas warung-warung kecil aja itu sudah menyediakan. Iya, sudah menyediakan. Iya, betul. Kadang kita makan pun malam, tidak perlu capek-capek lagi hujan, tapi nyari ATM sebagainya. Satu lagi terus udah ke legal juga ya? Legal, iya. Kalau emang itu sudah legal. Maksudnya, maksudnya bukan hanya transaksi tapi ke bentuk legal juga sekarang ya? Surat menyurat dan sebagainya. Kan sebenarnya kalau secara Undang-Undang ITE tahun 2002 yang diperbarui tahun 2018, semua bentuk dokumen digital itu sudah bisa digunakan transaksinya. Gitu kan. Kalau gitu berarti kan bisa juga diterapkan di berbagai instansi atau perusahaan. Paperless ya, mengarah ke paperless. Ya. Jadi dulu bon, sekarang ya udah tinggal transfer digital. Buktinya kan sudah ada antara rekening transfer rekeningnya. Berarti kan mengurangi efisiensi ya. Efisiensi.
Kan Jadi kalau masalah kwitansi mungkin saat ini bisa diatasin dengan apakah pembayaran kita itu sudah dilakukan pembayaran pajak, hmm, gitu kan. Jadi kita beli itu faktur pajak dari penjualnya ada nggak? Gitu. Kalau sudah ada faktur pajak, udah legal dong, menurut saya seperti itu. oke. Ya berarti kalau ada perusahaan apapun itu masih mengandalkan kertas, sayang ya. Sayang banget. Paperless itu saat ini hal yang apa ya, yang mudah sekali ya. Kalau dalam pencarian mungkin kalau pakai kertas satu ruangan gini ya kita kayak rak-rak ya begini untuk mencari Butuh waktu. butuh waktu. Mungkin kalau yang paham terhadap kode itu hanya teman-teman perpustakaan, penyusunannya, labelingnya itu teman-teman perpustakaan. Tapi kalau kayak kita di dunia digital ya tinggal apalagi ada OCR kan, DMR segala macam. Kita tinggal cari, malah aplikasi itu sudah membaca isi daripada dokumennya, bukan nama filenya gitu. Oke. Pencariannya ya. Iya, pencarian itu sudah seperti Kita itu. cukup apa yang kita ingat, masukkan kata kunci, ya seperti itulah Iya, pencarian seperti by itu, digital. iya. Oke. Terus juga sekarang itu kan kalau tadi saya garis bawahi 4.0 memang era teknologi ya. Secara Era AI, big data, terus cyber security dan sebagainya. Itu mau tidak mau kita butuh IT untuk IT. mengikuti. Mengikuti. 5.0 Ini kalau yang di marketing sudah masuk ke 5.0. oh, 5.0, Iya. oke. Tapi kalau teknologi masih di 4.0. 4.0 Ya, ya. dengan 9 pilar. Berdampingan ya. Iya. 9 pilarnya. Oke. Nah, kemudian sekarang juga ada tren metaverse, Pak Mani. Nah, ini juga gimana nih dengan kita sebagai para orang tua, anak-anak Gen Z dan sebagainya. Apakah nanti ada dampaknya juga ke Dampaknya perusahaan, organisasi kayak gitu? sebenarnya kalau sebuah perusahaan tidak siap ke sana ya akan ketinggalan jauh gitu. Karena ini baru Gen Z. Teman-teman yang lahir di tahun 2020-an ini sudah 5 tahun lagi itu kita sudah masuk ke teman-teman yang Gen Alpha. Ya, Gen Gitu Alpha. kan, Gen Alpha. Di mana ya dia dunianya ya benar-benar dunia digital. Di mana dia kalau kita di zaman kita dulu kan mau tahu foto kita lahir itu syukur-syukur kalau orang tua punya kamera gitu kan, harga mahal gitu kan. Kalau anak-anak Gen Alpha ini jangankan dia di dalam pada waktu dilahirkan, di dalam kandungan pun dia sudah tahu bentuk dirinya karena ada scan ditaruh orang tuanya di dalam media sosial dan segala macam. Nah, ini dampaknya besar. Metaverse itu kan sebenarnya seperti game ya, Pak. Ya. Dunia virtual. Dunia virtual, tapi kitanya hanya di meja gitu. Kemudian ya jalan-jalan ya. Kemudian jalan-jalan ya tinggal datang, tapi yang datang itu bukan kita. Wujudnya adalah games ya. Avatar. Wujudnya avatar. Ya kita harus bikin avatarnya wujudnya kita bagaimana. Itu metaverse sebenarnya. Oke, berarti tadi saya menggarisbawahi mau tidak mau perusahaan, instansi atau apapun itu ya harus mengikutin. Harus bisa pelan-pelan ngikutin. Itu juga nggak ada alasan saya sudah tua. Gitu. Oke. Apalagi kita dosen kan pembelajar ya, harus bisa. Ya jangan-jangan nanti kita ngajar sebagai pendidik yang datang itu avatar semua ya? Iya, iya di metaverse begitu. Jadi nggak ada lagi. Kalau saya pernah ngikut sebuah seminar besar ya. Boleh sebut merek nih ya, nggak apa-apa ya, di Microsoft ya. Ya oke, sebut aja. Jadi Microsoft itu tahun 2015-16 saya pernah ikut di Microsoft Indonesia, datang ke sana. Itu sudah menceritakan, ini masih belum bicara metaverse pada saat itu. Mereka sudah berbicara tentang machine learning. Sudah bicara tentang artificial intelligence AI ya. Di mana sudah ada salah satu kampus di Amerika itu menjadi sebuah model seorang profesor yang
dia tuh dibikin beberapa kamera. Hmm. Cara pengajarnya, ngajarnya bagaimana, itu direkam setiap hari. Nah, setelah direkam setiap hari, eh, pemikirannya pada saat itu adalah apabila profesor ini meninggal dunia, Oke, pendek usia. pendek usia atau bagaimana, dan siswa suka dengan cara pengajarannya, Ilmunya. keilmuannya, segala macam, itu nanti akan muncul hologram yang dimana suara, cara Oh iya, berpikirnya, dan segala iya, macam, iya. nah itu Hologram, teknologi oke. 4.0 kan sebenarnya. Iya, Nah itu sudah bukan robot tapi hologram. hologram ya. Dia mau bertanya, suaranya sama persis dengan suara. Jadi bisa saja nanti kita yang fisik ini nggak dibutuhkan, direkam aja bentuk cara pengajaran kita masuk ke dalam big data menjadi avatar atau artificial intelligence ya, gitu seperti itu. Ya nggak tahu lah ke depannya. Iya, iya, iya. Kadang emang saya juga dulu pernah berpikir, ya zaman-zaman era kita lah, pernah berpikir punya handphone. Tapi itu kan mahal. Iya, Kita harus pergi ke telepon-telepon yang di pinggir jalan gitu iya kan. benar. Terus juga udah punya handphone, udah punya komputer terpisah. Ternyata kita tidak pernah membayangkan sekarang menjadi smartphone. Iya. Teknologi komputer, teknologi Nggak komunikasi perlu sudah bawa ada. laptop berat-berat. Tidak perlu bawa laptop berat-berat. Oke, sekarang kita fokus ke yang lagi digeluti oleh para Madi ya, praktisi digital marketing. Dia juga sudah tersertifikasi ya digital marketingnya. Nah, dengan perkembangan teknologi seperti tadi, Pak Madi, itu sepenting apa sih digital marketing untuk suatu perusahaan, instansi, atau apapun itulah? Ya, memahamkan sebuah digital marketing itu nggak mudah, Pak Jan. Jadi, eh, kita kalau melakukan marketing seperti 3.0 masih dalam bentuk produk yang kita eh, berharap orang melihat di jalan dan segala macam gitu. Itu belum tentu ya, belum tentu mengenai target. Dan biayanya cukup mahal menurut saya. Oke. Nah, di dunia digital marketing ini luas. Tidak hanya paid promo, tidak hanya advertising dan segala macam. Jadi dunia digital marketing ini trennya ya, apalagi digital marketing di tren tahun 2023 nanti itu Sudah meriset ke 2023. Keren. jadi sudah mengarahnya tuh ke chatbot. Chatbot mungkin yang saat ini yang kita Ya, rasakan oke. hanya formalitas gitu. Nah, Nanti kaku, kalau kaku. gitu, Ya. nanti itu yang diinginkan sama customer adalah chatbot yang bisa Dinamis. bukan dinamis dalam hal gini, hampir sedikit seperti manusia, ada joke-nya. Oke. Kalau misalnya ada salah, salah gitu. Jadi ada kata-kata yang menghibur, tidak bikin kesal segala macam. Iya. Nah itu salah satunya. Kedua, tambahannya yang terbaru itu adalah influencer. Jadi kalau teman-teman sekarang itu punya punya masa atau punya follower yang besar, itu kesempatan sekali itu. Karena influencer-influencer ini saat ini anak-anak muda semua. Generasi Generasi Z Z menuju semua, Alpha ya ya. gini. Jadi ini anak-anak inilah yang menjadi sebuah tools marketing di tahun 2023. Salah satu Salah tools. satu tools marketing. Sebenarnya banyak gitu. Digital marketing itu. Ya, banyak banget, ada Facebook, ada Instagram, ada Ya, Google media Ads, ada sosial. banyak media sosial lah rata-rata. Dan kita bisa menargetkan. Ingat Pak, bisa kita target. Di contohnya gini. Kalau kayak kampus ITPLN ini kan rata-rata usianya yang mau kuliah itu 18 sampai 24. Oke. Jadi yang kita targetkan di digital marketing itu kita membuat sebuah konten yang khusus untuk anak-anak usia 12 sampai 24. Dan jangkauannya tidak hanya regional, bisa nasional, malah bisa mendunia gitu. Internasional. Internasional. Tinggal bagaimana kita mengatur oh dia suka apa, anak-anak yang masuk ke sini itu yang rata-rata hobinya apa gitu. Nah, itu yang kita target. Begitu dia buka, mungkin Pak Jatnika merasa ya pada saat buka sebuah e-commerce gitu kan. Setelah buka e-commerce, Pak Jatnika
Pak Jatika buka sebuah website ITPLN misalnya, ya, website ITPLN. Kemudian Pak Jatika buka e-commerce gitu. Oke. Karena usia Pak Jatika kena target sama kita. Oh gitu, oke. Nah, pas buka e-commerce-nya ada muncul iklannya ITPLN. Nah, itu namanya rebranding, remarketing. Gitu, seperti itu. Nah, berarti eh, trik teknis dan sebagainya itu sangat banyak ya. Nah, kadang kan ada orang yang berpikir begini, Pak Ramadi. Ya, digital marketing, ya saya punya akun media sosial, punya banyak grup di handphone. Ya sudahlah, hanya tinggal nyebar-nyebarin pamflet gitu doang. Berarti itu hanya level apa yang namanya? Sales. Ya. Kalau boleh saya bandingkan kan? Ya. Berarti ada perbedaan antara sales dan marketing. Beda, Pak. Oke. Jadi masih banyak di Indonesia itu menyamakan antara marketing sama sales itu. Oh, ya kalau sales itu yang hanya menjual produk. Menjual. Ibarat kan Pak Ramadi bikin satu pamflet atau bikin apa, kemudian saya ambil, saya pasang di media sosial saya, itu sales. Ya. Kalau marketing itu atau marketer itu dia menganalisa sebenarnya. Oke, kelebihan di sana. Ya. Sebelum produk itu diturunkan, dijual, maka marketing itu atau tim marketing itu yang melakukan evaluasi apakah produk ini layak atau tidak di sebuah pasar. Riset atau riset? Ya, lebih banyak riset sebenarnya. Layak nggak? Kira-kira ini untuk ukuran usia berapa? Karena menurut Pak Hermawan Kartajaya, sebenarnya marketing itu hanya tiga pilar. Pertama itu ada customer management, kemudian ada product management, dan brand management. Jadi kita memanage tiga ini saja. Gitu. Ya. Nah, ini harus benar-benar di-manage. Yang sisanya kayak yang tools-tools digital marketing itu hanya tools saja. Tapi bagaimana kita melihat memanajemen customer kita, kalau kayak kita sini mahasiswa ya. Bagaimana kita memberikan pelayanan yang baik kepada mereka. Dan produknya apa? Kalau kita kan produk kita kurikulum ya. Ya kan? Kemudian banyaklah produknya. Kan? Kemudian brand. Nah, brand itu nggak segampang kita. Nah, itu menarik. Tiba-tiba jadi brand. Ya, pertanyaan selanjutnya emang saya mengarahnya ke sana, Pak. Jadi emang beda ya sales, marketing. Marketing itu harus punya keilmuan dan banyak tools juga untuk mendukungnya, meriset ya dan sebagainya seperti yang tadi jelasin. Sedangkan sales ya sudah, saya hanya terima produk, jual, saya lempar. Tidak ada decisionnya hanya di harga biasanya. Oke. Hanya ya itulah menjual saja. Ada yang nggak ngerti, kitanya arahkan kan, kontak person dan sebagainya. Terus ya saya pernah baca bahwa membuat branding itu susah. Ya. Tapi tidak sesusah menjatuhkan. Nah, apakah itu slogan itu benar? Itu membangun branding itu susah, tapi menjatuhkan itu sangat mudah. Ya begitu Pak. Jadi kalau di dunia digital, begitu kita sudah bikin sebuah brand, tiba-tiba ada sebuah branding atau produk itu jelek, ya netizen. Serangannya netizen. Oke. Saya lupa bahwa ya ada netizen sekarang itu kan zaman ya. Bahkan ada yang memanfaatkan netizen untuk membangun brandingnya. Iya, banyak sekali gitu kan. Tanpa disadari ada orang bicara sebuah kalau kata orang jurnalis tuh, bad news is good news gitu. Jadi berita jelek itu adalah sebuah berita yang bagus untuk mereka menjadi sebuah branding itu bisa seperti itu. Contoh ITPLN itu brandnya ada 3 sebenarnya. Itu ada 2 branding. Gitu. Di ITPLN itu brandingnya adalah satu mahasiswa sebagai satria petir. Kemudian ada brand utama kita itu di Info PMB itu adalah dengan kata-kata your future start today. Jadi masa depan Anda dimulai dari ITPLN. Gitu. Jadi 2 branding ini
kami bangun tidak mudah. Gitu ya. Jadi contoh kayak Satria Petir, kalau orang searching Satria Petir gitu di ini udah pasti muncul ITPLN tuh. Oke. Dan banyak cara itu namanya SEO, menggunakan SEO, search engine automation segala macam. Oke, itu rahasia ya. Itu rahasia. Saya juga nggak enak mau bertanya itu rahasia. Tapi bisa dipelajari sih. Ya, tapi ada orang yang berpikir begini. Yang penting kalau kita udah punya website, di Google pasti kedetek kok. Oh. Nah, itu berarti pemikiran sales ya? Ya. Oke. Padahal tidak seperti itu ya? Kita bikin berita itu banyak sekali. Ada copywriting, ada content writing. Copywriting, content writing. Mempengaruhi. Tapi kalau content writing kita, copywriting kita bagus, kita tidak melakukan yang namanya optimasi, atau tidak mendaftarkan nge-crawling datanya itu ke dalam Google, ke search engine, ya tetap aja tidak akan mudah masuk ke halaman pertama, gitu. Jadi kan kalau di Google kan atau di Bing gitu kan, itu kan ada halaman-halaman, misalnya nyari Hendra Jatnika gitu kan, pasti ada nama halaman yang namanya Hendra Jatnika. Iya, gitu banyak kan. lah. Ya. Tapi Hendra Jatnika yang pasti, misalnya Bapak lebih banyak tertinggi punya hendrajatnika.net gitu kan, nah, pasti nomor 1. Karena Bapak punya website sendiri yang Bapak kelola sendiri. Nanti tiba-tiba muncul di ResearchGate. Karena kenapa? Pencarian orang untuk menggunakan makalah-makalah Bapak. Jadi ResearchGate gitu. Atau di Google Scholar. Oh, kok tertinggi di Google Scholar? Berarti banyak orang yang mencarinya di Google Scholar. Kalau orang nggak mencari kata kunci, keyword, ya agak susah gitu. Kata kunci pun harus kita tentukan. Oke. Nah, boleh nggak saya menyimpulkan bahwa ya sekarang mau dunia pendidikan, kampus kita, perusahaan-perusahaan memiliki tim di badannya, di strukturnya yang punya kompetensi di bidang digital marketing itu mutlak. Saat ini harus, mutlak ya. Harus ya. Oke. Gitu. Sebaik harus lah. Sudah harus. Contoh gini, banyak perusahaan besar. Saya juga punya usaha di selain dosen di praktisi juga. Yang dimana dia sudah mulai beralih ke sana. Gitu. Dan tim digital marketing itu tidak hanya 1-2 orang, Pak. Mentang-mentang digital, hanya naruhnya di sini saja. Sebenarnya dunia digital itu dunia yang lebih berat sebenarnya. Karena kenapa? Pekerjaan bisa sampai 24 jam sebenarnya. Kenapa? Karena digital, harus melayani orang. Iya, dan orang banyaknya biasanya malam ya? Iya. Sambil tiduran, istirahat. Iya. Kalau kita di dunia IT, malam itu mulai nyari inspirasi itu di situ. Jadi kalau saya bilang sama temen, sebenarnya digital itu lebih berat karena kita manage, kita harus melihat monitoring, ya kan, lihat data, bermainnya sama data. Data kemarin, bukan kemarin ya, pagi sama siang itu bisa beda dan kita tahu pola. Gitu. Oke, saya minta satu bocoran aja, Pak Rahmadi. Ya sekarang di akhir tahun 2022 ya. Anggaplah 2-3 bulan, 4 bulan ke depan atau 2022. Mengolah data itu bisa sampai berapa ratus data nih timnya Pak Rahmadi? Berapa ribu? Data dasar, data kotor. Bocoran aja, bocoran. Kita kalau data yang mendaftar aja bisa sampai 10.000. 10.000. 10.000 kecil itu, Pak, dibanding kampus sebelah yang besar gitu kan. Tapi ada data yang lain selain data-data yang login ke ITPLN. Nah, itu data dari sosial media, data kita dari ya beberapa sosial media lah yang kita ini nanti kita gabungkan. Gitu. Berarti data primary, data secondary ya. Nanti kita gabungkan. Oke. Enggak yang bisa sehari 100, 200, 300 kan data itu kan harus kita olah. Dan gini ya? Naik turun. Biasa. Grafik ya? Grafik. Oke. Belum lagi kompetitor. Saling ngintip. Udah pasti ya? Ngapain nih? Oke. Kita bicara general.
eh, butuh support tidak sih bagi tim digital marketing? Digital marketing itu sebenarnya punya kompetensi masing-masing, Pak. Oke. Jadi nggak bisa kita bicara seorang content writing, seorang content creator. Content creator itu tidak bisa menguasai semuanya. Ada desain grafis, ada yang namanya content writing, ada yang namanya copywriting, ada yang namanya UI, ya ada UX UI, UX, juga. ya. UI UX beda, Pak, Beda, bisa iya, kan, beda. gitu kan. Kemudian ada multimedia, ada yang khusus ke media sosial. Media sosial pun nggak mungkin saya megang itu. Saya megang Instagram, saya megang Facebook, saya megang TikTok, saya megang itu nggak mungkin. Megang Kalau yang website. idealnya ya setiap media sosial satu-satu. Ya. Karena Media sosial pun ada yang free, ada yang bisnis. iya, Fiturnya beda. Beda fiturnya. Karena untuk membuat konten itu nggak semudah orang bilang, gampang kan, tinggal upload. Gitu. Nggak segampang itu. Karena gini, video di Instagram dengan video di Facebook itu kan pixelnya beda, Pak. Ya. Skalanya beda. Itu kan harus diatur. Kalau kita mau taruh ya udah yang kalau gampang dari Instagram diambil, di-share, padahal bentuknya potret. Padahal kalau kita di Facebook lebih enaknya landscape, gitu kan? Beda ya. Makanya jangan dikira pada saat kita merubah dari landscape ke potret itu nggak pakai effort. Effortnya ada gitu. Dan melakukan membuat sebuah terutama video, ngerender itu orang kira cuma 1 menit 2 menit, Pak. Enggak lah. Kalau Ya, ini kan gampang, tinggal begini-begini aja ya, Ya. gitu. Ya gampang, tinggal begitu ngerendernya. Makanya harga itu mahal, Pak, gitu. Oke. Nggak murah. Berarti support perangkat teknologi. Oh iya, supportnya. Support, dan kayaknya bukan hanya support perangkat teknologi ya, atau pendanaan atau modal, tapi juga support people, orang. Ya. Support lingkungan di luar tim. Iya, harus. Kebijakan, contoh. Oke, itu yang paling penting ya. Marketing itu misalnya gini, memang ada anggaran, misalnya gitu ya. Ya, misalnya dikeluarkan setiap ini. Tapi marketing itu agak susah, apalagi digital marketing. Kalau tradisional marketing mungkin bisa. Tapi yang digital marketing itu kita lihat momen, Pak. Ya, contoh momen. Besok. Besok momen. Kebetulan ada 3 momen sebenarnya. Hari Ibu, kemudian Natalan, kemudian Tahun Baru. Nataru. Iya. Di momen ini kita harus ngapain? Biasanya orang pada saat momen ini, Hari Ibu membuat konten tentang terima kasih kepada orang tua, kepada ibu kita. Harus dibikin konten, mau itu video, mau apa. Harus mencari captionnya yang baik, supaya orang nyari ide yang bagus gitu. Pada saat Natal, kita juga harus cari momen. Biasanya di Natal itu, orang pada ke gereja, pulang, kena libur, mungkin lebih banyak ke media sosial. Nah, ini momennya kita harus tahu, ini kita posting sebuah berita, posting sebuah konten, itu pada jam berapa? Nggak bisa sembarangan, Pak. Subuh? Nggak. Gitu. Jadi momennya ada trafficnya. Kita harus lihat dulu di jam berapa sih orang paling banyak mengunjungi sosial media kita. Dari pada saat itu yang kita tempatkan. Berarti selain teknis, otak strategis juga sangat dipentingkan. Iya. Berarti kalau boleh saya munculkan, ya mengutip juga sih, kerja itu butuh tekanan atau kenyamanan? Kerja itu butuh kenyamanan. Target boleh, harus, tapi kenyamanan penting. Oke, apalagi kalau malam habis nganalisis, nyari ide, konten,
mau dikerjakan di siang pagi hari. Ya, yang penting time schedule-nya ada. Oke. Oke, terus juga eh para Madi kan ya sebagai orang strategisnya, punya orang-orang teknis. Menjaga keutuhan teamwork itu gimana para Madi? Karena bisa saya bayangin, misalnya para Madi ada timnya yang stres nih, ada yang low, dan ada sebagainya. Itu keutuhan teamwork itu penting kan? Ya, ada yang namanya istilahnya leadership dan bos. Hah, antik nih, leadership bos. Kalau bos, ya sistemnya pemerintah, Pak. Oke, Kalau pemerintah. saya mempelajarin leadership itu kita tidak menunggu. Kalau pada satu saat ada jenuhnya bawahan, ya kita harus membantu. Berarti siap juga turun ke Iya, bawah. turun bawah, gitu. Karena saya pernah berbicara, pernah membaca lah, sebuah filosofi, namanya filosofi angsa. Angsa, Nah, filosofi saya angsa. mengambil filosofi angsa itu. Jadi filosofi angsa itu di mana angsa itu kalau dia berpindah daerah, maka dia pasti membentuk yang namanya V formation gitu kan. Oke, terbang ya. Formation V, iya, Ya, ya. formasi V. Yang di depan ini leadernya, dia pasti kuek. Pada satu saat, pimpinan ini pasti akan capek, ngalah. Maka dia akan berpindah posisi, maka yang di depan, yang di belakang dia akan maju. Menggantikan posisi si leader. Oke. Gitu. Jadi, teamwork itu boleh bekerja sesuai tupoksinya, tetapi dia harus mengetahui apa yang dikerjakan oleh teman-teman di dalam satu tim. Jadi jangan sampai mata rantainya terputus. Itu sih menurut saya. Oke, jadi leader memang tidak harus selalu mutlak bisa teknis, tapi kita harus siap backup. Ya, bisa. Oke, dan leader juga suatu saat ketika harus lelah dan sebagainya, ada yang siap menggantikan Ya, itu. karena kita sudah kompak ya, satu tim. Teamwork ya. Teamwork pada saat ini diganti, sakit lah ya, istilahnya sakit. Ya, Gitu. ya Bagaimana manusia tuh. Siapapun sudah bisa di dalam hal itu. Oke, saya juga ini teman-teman ada ucapan para Madi juga yang bagus. Kita mau jadi pionir atau follower, itu bisa diterangkan itu para Madi gimana? Ya, dalam membuat sebuah keputusan itu terkadang kita banyaknya harus berpikirnya out of the box gitu kan. Tapi banyak orang out of the box-nya hanya ya sudah digunakan orang lain dan amati tiru ATM, gitu. ATM ya. Tapi bagaimana kita menjadi sebuah pionir untuk sebuah produk gitu. Memang tetap menggunakan ATM tadi, amati tiru. Tapi ATM itu modifikasi gitu. Jadi kalau kita sudah punya ide itu sudah kita lemparkan dan segala macam, tidak dilaksanakan dengan benar. Ya udah, kita jadi follower karena dunia ini kan besar ya. Ya. Tapi ide itu boleh diambil sama orang. Teknisnya belum tentu orang yang mencuri ide kita tadi itu atau mengambil ide kita tadi bisa menjalankan apa yang diidekan sama kita. Kayak gitu. Oke, bisa saya simpulin berarti. Ya. Ide gua bisa jadi ide lu. Ya. Tapi belum tentu lu bisa menjalankan ide gua. Iya. Karena konsepnya kan kita. Oke. Tapi kalau jadi pionir, ya itu selalu bilang, ini belum ada loh. Kita mau, contoh gini, itu si A membandingkan ya. Ya. Dia sudah bisa begini loh. Ya. Ya. Kita mau ngikutin si A, boleh. Tapi satu saat, kita juga bisa dong di depan si A. Dan si A yang akan ngikutin kita. Si A akan ngikutin kita. Itu tanpa kita sadari, adalah satu kenapa di Info PMB itu ada sesuatu yang kita hilangkan, sesuatu yang kita inikan. Karena kita sama saling ngintip di dunia digital ini. Ya itu, karena kan sekarang era keterbukaan. Iya. Apapun bisa dicari. Iya, kalau salah satu pimpinan itu bilang intelligent marketing.
Muncul lagi kan istilah di dunia marketing itu muncul intelligent marketing. Marketing. Dan itu setiap kompetitor pasti ada. Pasti. Ya kita nggak usah bicara kayak serba yang ada di sebelah kiri kadang. Itu dulu waktu saya kuliah, pada waktu awal itu, karena dosen saya, dia konsultan marketingnya di sana. Dia bilang bahwa setiap sore itu harga produk A di toko yang ini misalnya Rp100. Ya. Gitu. Nah, di toko B itu Rp99. Hanya Rp1 bedanya. Rp1. Tapi itu dampaknya besar. Orang kan cuma karena beda Rp1, pindah aja ke sebelah. Iya. Apa yang dilakukan kita harus bisa ngintip. Oke. Nah, ini kita mendekati akhir-akhir nih. Misal gini, Pak Ramadi. Gimana caranya? Ya, kita nggak akan nyebut merek ya. Misalkan bahwa kesenjangan. Karena Pak Ramadi udah banyak menggeluti dunia tradisional marketing, mengalami, kemudian juga era digital marketing sekarang lagi menjalani, booming. Di setiap organisasi atau perusahaan kan kadang ada kesenjangan nih. Ya, anggaplah bahwa pengambil kebijakan tidak begitu tahu atau tidak begitu paham. Tapi tadi, dan kita juga sepakat, saya juga sepakat bahwa emang sekarang kita udah generasinya digital ke arah tadi 5.0 dan seterusnya lah. Nah itu menjadi kendala tersendiri enggak? Oh iya, kalau supporting organisasi itu sangat penting. Karena kalau nggak ada support, percuma kita. Banyak banget yang saya temui di beberapa perusahaan gitu, atau di dunia pendidikan. Beli produk tapi nggak tahu isi. Beli produk tapi nggak tahu isi. Beli produk tapi nggak tahu manfaat. Beli produk tapi nggak tahu manfaat. Menarik kan? Gimana itu? Beli produk tapi nggak tahu manfaat. Meniru yang tadi. Oh, si itu sudah pakai ini produk A. Ya. Beli. Ya. Akhirnya begitu masuk, ini kan bisa dimanfaatkan dengan maksimal dulu. Karena ada perubahan. Wah ini kok nggak bisa begini ya? Wah, udah deh, balik lagi ke manual. Oke. Ya kan? Akhirnya produk ini nganggur, ya sudah beberapa kali dikembangkan misalnya kayak gitu, tapi nggak selesai. IT itu kan nggak bisa seperti itu, Pak. Iya. Biasanya kan gitu. Akhirnya udah bikin produk baru lagi, padahal hampir sama. Satu. Yang kedua, terkadang bicara di sana itu sudah begini. Gitu. Oke, kasat mata. Tapi tidak menanyakan dulu ke dalam organisasi, apakah kita sudah punya ini? Atau bahkan kita lebih. Kita sudah lebih. Gitu. Karena pernah saya di sebuah institusi pendidikan, bukan di sini. Jadi, pimpinannya pengen membeli sebuah yang namanya smartboard. Ya, smartphone Ya, terbaru. Smartboard terbaru dengan harga puluhan juta. Oh, smartboard. Iya, Okay. smartboard ya, dengan harga puluhan juta. Terus dia datang karena saya orang luar. Pak Ramadi ini bagus nggak gini. Kebetulan saya mengajar di sebuah lab di mana itu sudah ada di dalam. Oh, buset. Ya. Sudah Loh, saya bilang, Bapak mau beli beginian? Iya. Ini kan smartboard, Pak. Saya bilang gitu. Loh, Jadi dia sendiri tidak tahu. dia sendiri nggak tahu. Jadi begitu datang, kita belum ada begini, tapi tidak bertanya ke akar dulu. Bosi ya? Ya, Bos itu. Jadi dia tidak melihat dulu evaluasi internal dulu. Iya. Kalau kata pepatah itu apa ya? Ya rumput tetangga lebih bagus daripada Rumput tetangga lebih bagus. Oke. Bisa menjadi apa yang bisa menjadi sia-sia perjuangan digital marketing? Kalau saya pernah baca atau ngobrol juga,
ya marketing ya, Hmm. mendapatkan sesuatu, masukkan sesuatu. Ketika udah masuk di dalamnya gimana itu bisa rusak kan? Bisa saja. Jadi kalau kita sudah membuat bukan tidak hanya digital ya, Ya. produk permasalahan itu kalau kita sudah bikin bagus, kemudian boleh sih ditambahkan, dipoles, tapi molesnya tanyakan dulu lah Ya. sama yang punya gitu kan, jangan main teng. Itu yang agak bahaya sih, akan menjadikan brandingnya jatuh. Kan banyak ya Pak ya, sekarang produk-produk yang hilang, jatuhnya kayak Nokia yang percaya diri dengan ini, Ya. tiba-tiba ditimpa dengan BlackBerry, BlackBerry juga jatuh dengan Android, gitu kan. Itu memang orang marketingnya nggak mau berubah ya, tidak mau. Tapi kalau kita marketing baik, ya kita harus mengikutin zamannya. Gaya hidup manusia juga. Sekarang ini lagi ngapain? Tapi kalau pada saat zaman ini kita menggunakan zaman yang metode yang kemarin, bisa nggak? Bisa, tapi tidak bisa 100% kita gunakan itu. Dampaknya paling berapa persen? Ditinggalkan. Iya, dampaknya berapa persen? Dan biayanya lebih mahal. Ya, jadi mau tidak mau riset tidak pernah berhenti ya. UX, Bisa user experience. ya. Oke, kita menuju terakhir nih Pak Ramadi. Sekarang kan generasi Z ke Alpha ya. Iya. Nah, mereka itu apalagi lulusan-lulusan kita sebagai pendidik ya, udah mengarah ke bukan lagi kayak zaman kita dulu. Mau buka usaha atau melamar kerja hanya butuh ijazah, transkrip, lamaran kerja. Iya. Sekarang udah zamannya portofolio. Itu kan. Apakah marketing juga meriset ke sana? Iya dong Pak. Ini kalau kita karena itu target ya. Contoh salah satu produk yang bagus tuh LinkedIn ya. Ya, sekarang lagi. Iya, LinkedIn. Dan itu untuk ads tools advertising-nya mahal banget, Pak. Oke. Mahal banget karena dia pada saat kita ingin mengiklankan sebuah produk, itu targetnya jelas. Terutama misalnya kita masukin data kita, portofolionya kita di LinkedIn itu skill, experience, segala macam. Jadi pada saat kita target pasar untuk orang yang punya pengalaman apa, experience-nya berapa, usia berapa gitu kan. Kemudian kita butuhkan ini, kita tembak. Harganya tinggi karena benar-benar fokus. Gitu. Oh, Malah lebih mahal itu. itu juga berarti salah satu tools yang bisa digunakan dari sekian banyak. Iya. Jadi kalau kita mau untuk saat ini, kalau yang mau pasar banget misalnya, kita mau buka kelas eksekutif misalnya, gitu. Yang harganya agak mahal. Karena ada pelayanan, ada apa segala macam. Gunakan apa? Facebook nggak bisa, Pak. Karena kita nggak tahu orang yang punya di Facebook itu punya pendapatan berapa. Gaji salary-nya berapa. Sampai sana ya risetnya ya? Iya. Oke. Kalau kita menggunakan di LinkedIn misalnya, ini produk untuk orang usia dengan pendapatan kira-kira di atas 10 juta gitu. Nah, kita tembak orang yang per bulannya punya pendapatan di atas sekian juta. Berarti sudah Targetnya bisa di-grade ya? Iya. Kita punya produk ini. Harganya sekian. Risetnya sekian, harganya sekian. Berarti konsumen itu bisa di-riset juga ini yang pendapatannya sekian. Oh, ini lebih cocok ke sini, lebih cocok ke sini. Saat ini yang baru ada LinkedIn. Saat ini LinkedIn ya? Ya. Oke. Tuh. Sebenarnya banyak sih, tapi yang lebih populer kan LinkedIn. Ya, saat ini medsos ya, dan itu salah satunya LinkedIn. Terus, ini closing-nya nih ya, closing-nya. Tapi masih benar nggak bahwa marketing sehebat apapun, yang paling jitu dan yang paling berbahaya mulut ke mulut? Ya, jadi power of mouth ya. Jadi di dalam baca beberapa marketing juga dan beberapa pertemuan itu 65% kekuatan mulut itu masih tinggi. Karena dia merasakan sendiri. Oke. Gitu kan? Contohnya waktu itu pernah beberapa kali kita ketemu face to face sama orang tua. Ya udah,
ada yang orang tua yang masih ragu, kemudian ada yang anaknya sudah kuliah di sini. Anak saya sudah tiga orang kuliah di sini dan langsung kerja. Mau nggak mau kan itu kan sudah Mempengaruhi. dirasa mempengaruhi. Dampak juga kalau ada terjadi sesuatu yang negatif, ya itu lebih bahaya lagi Pak untuk menjatuhkan. Apalagi, Ya, kayaknya nggak sesuai dengan yang diomongin, dengan yang dijanjikan. jangan yang dijanjikan. Bahaya sekali. Apalagi media sosial netizen. Nah itu. Dunia Dengan- netizen ini dunia yang deg-degan. Gitu. Jadi tidak bisa asal ya. Nggak bisa asal. Nggak bisa asal. Ini pernah ada produk. Iya, Tolong jual, naikin. jual gitu Harus kan. dilihat dulu layak Harus atau lihat dong, tidaknya. layak tidak. Marketing tuh semua di mana-mana gitu. Lihat layak atau tidak. Sesuai fakta nanti enggaknya. Iya, jadi mungkin gini. Memarketingkan pendidikan itu menurut saya tidak sama dengan memarketingkan atau memasarkan sebuah produk, barang. Jualan. Ya, jadi misalnya kalau ada barang, contoh kan mobil ya, dia sudah punya produk daminya, ya kan? Dibikin dulu yang bagus pertama, dami. Tapi di pasar belum tentu ada jumlah segitu kan, Pak. Orang booking dulu, sekian banyak orang booking baru produknya dijual. Inden. Sedangkan dunia pendidikan ini yang kita jual itu keilmuan. Yang dijual keilmuan. Keilmuan. Oke. Gitu kan? Karena ilmu itu tidak mati sepanjang hayat kan? Ya. Jadi kalau kita sudah sendiri keilmuan aja kita sudah ngomongnya ini tapi tidak sesuai dengan apa yang kita omongkan, itu bahaya sekali. Ya, karena pendidikan yang dilihat brand pendidikan. Iya, apalagi lebih mengarah ke sebuah trademark, bahaya banget. Ya, marketing pendidikan. Orangnya juga harus terdidik ya. Iya. Karena kita juga akan mendidik ya. Iya. Berbeda dengan menjual barang. Udah beda. Oke, teman-teman. Cukup lama juga kalau diterusin keasikan ya. Iya. Tapi Bisa sampai jam 10 malam. Bisa sampai jam 10 malam ya. Mudah-mudahan Pak Ramadi masih ada waktu luang nantilah di Nataru ya. Insya Allah. Karena menarik sekali kita diskusi mengenai Atau di lain tempat. atau di lain tempat ya. Di kafe atau di mana ya. Terkait tentang tren teknologi, tren zaman, tren generasi perubahan X, Y, Z, Alpha. Yang mau tidak mau bukan hanya kebutuhan, tapi sekarang dunia IT itu sudah menjadi bagian dan gaya hidup seseorang. Iya, karena informatika, gitu kan? Itu kan hanya bidang ilmu. Tapi semua bidang ilmu sekarang sudah menggunakan informatika. Iya. Setuju. Kalau kata Prof. Iwa itu bias keilmuannya. Kayak tadi big data, mesin ada big data, teknik industri ada big data, bidang ilmu informatika. Iya. Tapi ya udah mulai merambah ke sana gitu, nggak ada ini lagi. Iya. Dengan kata lain udah kemana-mana. Iya. Sudah masuk. Dulu bisa dipisah ya, Iya. elektronik, komputer. Sekarang elektronik udah terkomputer. Iya, memanusiakan manusia. Memanusiakan manusia. Oke, kita kasih kesempatan ya Pak Ramadi untuk memberikan closing statement apapun itulah. Ya. Oke, silakan Pak Ramadi. Jadi intinya untuk teman-teman semuanya jangan takut untuk mencoba sesuatu hal yang baru. Oke. Ya, karena suatu hal yang baru itu merupakan tantangan. Dan jangan merasa kita lebih di atas orang lain gitu. Ya, karena ilmu itu bisa dipelajari tapi pengalaman tidak. Ilmu bisa dipelajari, pengalaman tidak. Ya. Oke, teman-teman, sampai sini dulu. Nanti kita akan berlanjut ya tentang ya apapun itulah. Ngobrol santai gini, siapa tahu ini menjadi bermanfaat bagi teman saya, teman Pak Ramadi dan semua siapapun ya. Dengan kata lain, kita bisa berubah kapanpun juga bila kita mau. Asal niat. Nawa itu. Oke, terima kasih teman-teman.
Terima kasih Pak Ramadi. Sip, thank you Pak Jati. Izin di up ya Oke, untuk kita sip. semua. No tipu-tipu.